Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para siswa dan siswi kelas 7 SMP Negeri 164 Jakarta, pelajaran pada hari ini adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Namun terlebih dahulu perkenalkan, nama Bapak Zainal Arifin, mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7A sampai 7H SMP Negeri 164 Jakarta. Bapak berharap kalian semua belajar dengan serius, menyaksikan video ini. Mudah-mudahan video pembelajaran yang sederhana ini dapat membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Materi bab pertama di kelas 7 adalah lebih dekat dengan Allah yang sangat indah nama-namanya. Tujuan dari pembelajaran bab yang pertama ini adalah peserta didik mampu menunjukkan dalil nakli dan dalil akli terkait dengan iman kepada Allah. Peserta didik mampu menyebutkan pengertian al-asmaul husna, mencakup al-alim, al-khabir, as-sami, al-basir. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk keteladanan dan bentuk wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Peta konsep sebagaimana yang ada di dalam buku kalian. Bab pertama, iman kepada Allah. Pada bab ini yang kita pelajari adalah kita memahami makna iman dan makna iman kepada Allah. Kemudian kita pelajari juga makna al-asmaul husna. Kemudian kita pelajari hikmah beriman kepada Allah melalui al-asmaul husna. Dan yang paling penting adalah kita pelajari juga bagaimana cara menerapkan perilaku melalui contoh yang mencerminkan keteladanan terhadap Allah Subhanahu wa taala melalui al-asmaul husna. Pembahasan berikutnya adalah tentang pengertian iman. Pengertian iman ada dua. Yang pertama adalah secara bahasa, yang kedua secara istilah. Secara bahasa, iman artinya yakin atau percaya. Sedangkan secara istilah, pengertian iman mencakup tiga pokok utama. Yang pertama adalah membenarkan dalam hati, yang kedua mengucapkan dengan lisan, yang ketiga mengamalkan dalam perbuatan. Meyakini dalam hati maksudnya adalah kita meyakini bahwa Allah itu ada, membenarkan kalau Allah itu benar adanya. Kemudian yang kedua mengucapkan dengan lisan. Apa yang kita ucapkan? Yang kita ucapkan adalah dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang ketiga adalah mengamalkan atau melaksanakan dalam perbuatan. Poin yang ketiga ini adalah wujud kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada buktinya. Buktinya apa? Buktinya adalah kita mengamalkan dalam perbuatan, yaitu seperti mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, menunaikan zakat. Nah, itu adalah bukti bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertiannya adalah meyakini dengan sepenuh hati tentang keberadaan Allah sebagai Sang Pencipta, atau meyakini dan membenarkan dengan hati kalau Allah itu ada. Itu adalah pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara untuk mengetahui dan meyakini adanya Allah, yang pertama kita bisa mencari informasi dari sumber Al-Quran atau hadis yang dapat menjelaskan tentang keimanan kepada Allah secara benar. Yang kedua, memahami kandungan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang iman kepada Allah. Yang ketiga, menemukan tanda-tanda adanya Allah melalui pemikiran, pengamatan dari berbagai gejala alam sehingga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, meyakini dalam hati dan menampilkan dalam perilaku sehari-hari sebagai wujud kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi berikutnya adalah kita belajar tentang sifat-sifat Allah, yaitu ada tiga: sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Sifat wajib adalah sifat yang wajib atau pasti dimiliki oleh Allah.
Kemudian yang kedua sifat mustahil, sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Yang ketiga adalah sifat jaiz, yaitu sifat yang boleh atau sifat yang mungkin bagi Allah sesuai dengan kehendaknya. Jadi maksudnya adalah Allah serba mungkin, mungkin untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Nah, selanjutnya adalah tentang macam-macam sifat wajib dan macam-macam sifat mustahil. Jadi sifat wajib adalah lawan kata dari sifat mustahil. Sifat wajib dan sifat mustahil ini masing-masing ada 20. Bisa kalian baca sendiri di slide video. Bapak jelaskan beberapa aja. Sifat wajib, sifat yang harus ada. Sifat mustahil, sifat yang tidak mungkin ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib seperti wujud. Wujud artinya ada. Nah, Allah itu ada, tidak mungkin. Ya, mustahil. Tidak mungkin Allah mempunyai sifat adam, yaitu tidak ada. Nggak mungkin Allah itu tidak ada. Yang kedua, sifat wajib kidam. Kidam itu artinya dahulu. Kemudian sifat mustahilnya adalah hudus atau baru. Kemudian baqa, mukhalafatul hawadisi, wahdaniyah, kudrot, irodat, ilmun, hayyan, sama, basyar, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basyiron, mutakaliman. Ya, ini adalah sifat wajib Allah. Bapak yakin kalian semua sudah hafal karena materi ini ada di materi di SD atau MI kalian. Sifat jaiz Allah, sifat jaiz bagi Allah hanya satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, artinya sifat yang mungkin boleh dimiliki oleh Allah, ya, dan boleh tidak dimiliki oleh Allah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah boleh melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Allah sangat berkuasa untuk melakukannya atau tidak membuatnya. Berikutnya adalah tentang Al-Asmaul Husna, materi pada bab yang pertama ini. Al-Asmaul Husna ini terdiri dari dua kata, Al-Asma dan Al-Husna. Al-Asma artinya nama-nama bagi Allah tentunya. Al-Husna artinya baik atau terbaik, bisa bermakna bagus, bisa bermakna indah. Jadi Al-Asmaul Husna maknanya adalah nama-nama Allah yang baik, yang bagus, yang indah, dan yang mulia. Al-Asmaul Husna jumlahnya ada 99. Namun pada bab yang pertama ini yang kita pelajari hanya ada 4. Yang pertama adalah Al-Alim, artinya Allah Maha Mengetahui. Jadi yang terpenting dari materi ini adalah kita mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan Al-Alim. Perilaku yang mencerminkan atau sebagai wujud Al-Alim adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu, ya, ilmu Allah dengan cara apa? Dengan cara belajar dan merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa paling pandai, selalu rendah hati, tidak sombong dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah Al-Khabir, artinya Allah Maha Mengetahui, atau bisa diartikan juga Allah Maha Waspada. Perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Maha Mengetahui adalah hendaknya kita harus waspada dan teliti betul apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kita harus teliti dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik itu kegiatan di sekolah, di rumah, ataupun di tempat yang lainnya. Orang yang teliti akan mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Kemudian yang ketiga, sifat Allah Al-Asmaul Husna adalah As-Sami, artinya Allah Maha Mendengar. Perilaku yang mencerminkan sifat As-Sami adalah yang pertama, kita selalu berupaya apa yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna. Kenapa? Karena Allah selalu mendengar apa yang kita ucapkan, bahkan yang terbesit di dalam hati kita.
Al-Asmaul Husna pada bab yang ke satu ini yang kita pelajari adalah Al-Bashir, yaitu Allah Maha Melihat. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Maha Melihat adalah hendaknya kita selalu berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini. Sebagai apa? Sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun kita tidak boleh lupa, kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri. Kenapa? Agar hidup kita menjadi lebih terarah. Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mempelajari tentang iman kepada Allah dan Al-Asmaul Husna, di sini ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah yang pertama adalah semoga dengan kita mempelajari ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat mengenal Allah kita melalui nama-namanya yang agung, nama-namanya dalam Al-Asmaul Husna. Kemudian hikmah yang berikutnya, kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perbuatan kita, ucapan kita. Kemudian kita selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Kemudian hati kita bisa menjadi tenang, tidak gelisah, dan semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah, diampuni dosa-dosa kita semuanya, dan kita mendapatkan pahala, dan kita terhindar dari kemusyrikan. Kemudian hikmah yang berikutnya, kita senantiasa selalu bersyukur dan semakin taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang Bapak sampaikan tentang hikmah beriman adalah kita mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Contoh perilaku atau perbuatan sebagai wujud, sebagai bukti bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, kita senantiasa menjaga dan melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian memberikan sedekah, entah itu di waktu lapang ataupun sempit, tidak mudah marah, mudah memaafkan kesalahan orang lain, senantiasa berhenti melakukan perbuatan buruk atau perbuatan yang tidak baik, dan ketika melakukan perbuatan yang tidak baik, ya kita selalu atau segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa percaya dan yakin tentang semua rukun-rukun iman. Demikian video pembelajaran pada bagian pertama ini, mudah-mudahan dapat membantu kalian untuk belajar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.